Selamat menyaksikan channel Anaya Horor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tanah kafir di balik kafan. Desa Karangbening mendadak senyap. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Penyebabnya satu, sumpah pocong yang dilakukan Mbah Suti untuk membersihkan namanya dari tuduhan fitnah keji warga. Suti, seorang wanita tua penjual teh, dituduh mengirim santet kepada keluarga Pak RT hingga satu keluarganya sakit-sakit. Terdesak, Suti meminta sumpah pocong di masjid desa. Demi Allah, saya tidak pernah melakukan santet itu. Jika saya berdusta, biarlah Tuhan mengazab saya sesegera mungkin, ucap Suti gemetar, tubuhnya terbungkus kain kafan putih layaknya jenazah, saksi mata berbaris kaku. Warga mengira Suti aman. Namun, keesokan harinya, Suti ditemukan meninggal dalam kamarnya. Wajahnya membiru, matanya terbelalak, dan tubuhnya kaku melengkung aneh. Yang mengerikan, tercium bau busuk mayat yang menyengat, padahal Suti baru saja wafat. Sejak malam ketiga kematian Suti, suasana desa berubah mencekam. Warga yang dulu memfitnah Suti mulai diteror. Suatu malam, Pak RT terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia menunduk, ia melihat gumpalan tanah kuburan segar di terasnya. Bau tanah basah dan kapur barus menyeruak. Suti balik, Pak RT. Suara parau berbisik di telinganya. Puncaknya, pada malam Jumat Kliwon, warga melihat sosok pocong dengan kain kafan kotor dan wajah rata hitam berdiri di depan kuburan Suti yang tiba-tiba amblas. Pocong itu tidak melompat, melainkan melayang perlahan menuju rumah warga. Suara tangisan histeris yang menyerupai Suti terdengar menyayat hati sepanjang malam, membuat warga desa tidak ada yang berani menutup mata. Mereka percaya, Suti kembali untuk menagih janji, karena meskipun Suti difitnah, ia ternyata menyimpan pesugihan yang menuntut tumbal. Kini, kampung Karangbening seolah terisolasi, dihantui oleh sumpah yang salah sasaran dan arwah yang tak tenang karena kebenaran yang terkubur tanah kafan. Catatan, sumpah pocong sering dianggap sebagai tradisi budaya untuk penyelesaian sengketa berat, di mana pelaku diperlakukan seperti mayat, dimandikan, dikafani, dan dipercaya mendatangkan hukuman langsung jika berbohong. Cerita itu memang terkenal di desa ini, Mas. Sejak adanya cerita itu, kami para warga sudah tidak pernah lagi bersumpah, apalagi sumpah pocong. Benar, Mas, waktu itu desa kami sudah seperti desa mati. Setiap malam semua warga dihampiri oleh pocong. Jika ingin selamat, kami harus tidur beralaskan tikar dan tidak boleh tidur di ranjang. Saking takutnya, di malam-malam tertentu semua warga biasanya berkumpul di tengah kampung beramai-ramai menunggu pagi tiba karena kalau ada di rumah pasti diganggu pocong penasaran itu. Kami sudah bersatu di tengah kampung ini pun menunggu pagi masih diganggu dan pocong itu masih terlihat di sekitar kami dan kami pun ketakutan entah sampai kapan ini berakhir. Kasus keluarga Pak Bagio dan Mbak Suti ini sudah menjadi masa lalu kelam desa ini. Hus, sudah Mas jangan bahas cerita itu, Pak Mali. Mungkin itu hanya sebagian kecil dari kesaksian warga tentang cerita perseteruan keluarga Pak Bagio dan Mbak Suti. Bagaimana tidak, sejak ada perseteruan itu, desa benar-benar menjadi desa mati dengan tidak adanya satupun orang yang berani mengunjungi. Dan bahkan, dari 100% penduduk hanya tinggal sekitar 20% yang memilih bertahan karena tidak adanya pilihan. Terima kasih sudah setia di channel Anaya Horor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.